I gave you my heart. I gave you my heart. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu tentang signifikansi ilmu munasabah dalam penafsiran Al-Quran. Dalam hal ini kita akan memulainya dari pengertian munasabah. Menurut bahasa, munasabah berarti persesuaian, hubungan atau relevansi, yaitu hubungan persesuaian antar ayat atau surah yang satu dengan ayat atau surah yang sebelumnya atau sesudahnya. Menurut istilah, munasabah ialah ilmu untuk mengetahui alasan-alasan penertiban dari bagian-bagian Al-Quran yang mulia yang menjelaskan segi-segi hubungan antara beberapa ayat atau surah dalam Al-Quran. Pendapat ulama tentang ilmu munasabah. Yang pertama, menurut Az-Zarkashi, beliau berpendapat bahwasanya munasabah adalah suatu hal yang dapat dipahami. Tatkala dihadapkan kepada akal, pasti akal itu akan menerimanya. Yang kedua, menurut Manna Al-Qattan, yang berpendapat bahwasanya munasabah adalah sisi keterikatan antara beberapa ungkapan di dalam satu ayat atau antar ayat pada beberapa ayat atau antar surat di dalam Al-Quran. Selanjutnya, Ibnu Al-Arabi mengungkapkan bahwasanya munasabah adalah keterikatan ayat-ayat Al-Quran sehingga seolah-olah merupakan satu ungkapan yang mempunyai kesatuan makna dan keteraturan redaksi. Munasabah merupakan ilmu yang sangat agung. Selanjutnya, Al-Biqai secara personal juga mengungkapkan bahwasanya munasabah adalah suatu ilmu yang mencoba mengetahui alasan-alasan di balik susunan atau urutan bagian-bagian Al-Quran, baik ayat dengan ayat atau surat dengan surat. Selanjutnya kita masuki pada macam-macam munasabah. Yang pertama, munasabah antar surah dengan surah sebelumnya. As-Suyuti menyimpulkan, munasabah antar satu surat dengan surat sebelumnya berfungsi menerangkan atau menyempurnakan ungkapan pada surat sebelumnya. Sebagai contoh, dalam surah Al-Fatihah ayat 1 terdapat ungkapan Alhamdulillah. Ungkapan ini berkorelasi dengan surah Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Dan juga surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Yang kedua,
Munasabah antar nama surah dan tujuan turunnya. Setiap surat mempunyai tema pembicaraan yang menonjol, dan itu tercermin pada nama-nama masing-masing, seperti surah Al-Baqarah, surah Yusuf, surah An-Naml, surah Al-Jin. Lihatlah firman Allah surah Al-Baqarah ayat 67-71. Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Allah membangkitkan orang mati. Dengan perkataan lain, tujuan surah ini adalah menyangkut kekuasaan Tuhan di hari kemudian. Yang ketiga, munasabah antar bagian suatu ayat. Munasabah antar bagian surah sering berpola munasabah at-tadadat atau perlawanan. Contohnya pada surah Al-Hadid ayat keempat. Huwallazi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyami thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Yang artinya, Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas arasy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Antara kata yaliju masuk dengan kata yakhruju keluar, serta kata yanzilu yang berarti turun dengan ya'ruju yang berarti naik terdapat korelasi perlawanan. Contoh lainnya adalah kata al-azab dan kata ar-rahman, dan janji baik setelah ancaman. Munasabah seperti ini dapat dijumpai dalam Quran surat Al-Baqarah, Quran surah An-Nisa, dan Quran surat Al-Maidah. Yang keempat, munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan. Munasabah antar ayat berdampingan ada yang jelas dan ada yang tidak jelas. Yang jelas menggunakan pola ta'kid, tafsir, i'tirad, tasydid, dan yang tidak jelas berpola at-tanzir, mudadat, istitarat, dan takhallus. Berikut adalah contoh dari ta'kid, yaitu apabila salah satu ayat atau bagian ayat memperkuat makna ayat atau bagian ayat yang terletak di sampingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ungkapan Rabb al-Amin pada ayat kedua memperkuat kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim pada ayat pertama. Munasabah antar ayat menggunakan pola tafsir atau penjelas, yaitu apabila satu ayat atau bagian ayat tertentu ditafsirkan maknanya oleh ayat atau bagian ayat di sampingnya. Contohnya adalah Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Makna muttaqin pada ayat kedua ditafsirkan oleh ayat ketiga. Dengan demikian, orang yang bertakwa adalah orang yang mengimani hal-hal yang gaib, mengerjakan salat dan lain sebagainya.
Munasabah antara ayat menggunakan pola i'tirad apabila terletak satu kalimat atau lebih. Tidak ada kedudukannya dalam i'rab, baik di pertengahan kalimat atau di antara dua kalimat yang berhubungan maknanya. Contohnya adalah firman Allah pada surah An-Nahl ayat 57. Wa yaj'aluna lillahil banati subhanahu wa lahum ma yashtahun. Artinya, dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan. Maha suci Allah, sedang untuk mereka sendiri mereka tetapkan apa yang mereka sukai, yaitu anak laki-laki. Dan munasabah antar ayat menggunakan pola tasydid apabila salah satu ayat atau bagian ayat mempertegas arti ayat yang terletak di sampingnya. Contohnya adalah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang artinya, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ungkapan as-siratal mustaqim pada ayat 6 dipertegas oleh ungkapan siratal ladzina, antara kedua ungkapan yang saling memperkuat. Yang kelima, munasabah antar suatu kelompok ayat dan kelompok ayat di sampingnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 1-20, misalnya Allah memulai penjelasannya tentang kebenaran dan fungsi Al-Quran bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam kelompok ayat-ayat berikutnya dibicarakan 3 kelompok manusia dan sifat-sifat mereka yang berbeda-beda, yaitu mukmin, kafir, dan munafik. Yang keenam, munasabah antar fasilah dan isi ayat. Macam munasabah ini mengandung tujuan-tujuan tertentu, di antaranya adalah untuk menguatkan makna yang terkandung dalam suatu ayat. Misalnya dalam surah Al-Ahzab ayat 25. Waraddallahu alladhina kafaru bighaidhihim lam yanalu khairan wa kafallahu almu'minina alqitala wa kana Allahu qawiyyan aziza. Artinya, dan Allah menghalau orang-orang yang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan. Lagi mereka tidak memperoleh keuntungan apapun, dan Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Dalam ayat ini, Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan, bukan karena lemah, melainkan karena Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Jadi, adanya fasilah di antara kedua penggalan ayat di atas dimaksudkan agar pemahaman terhadap ayat tersebut menjadi lurus dan sempurna. Tujuan lain dari fasilah adalah memberi penjelasan tambahan. Misalnya dalam surah An-Naml, surah ke-27 ayat 80. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ. Artinya, sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang tuli mendengar panggilan apabila mereka telah berpaling membelakang. Kalimat idza wallau mudbirin merupakan penjelasan tambahan terhadap makna orang tuli. 7. Munasabah antar awal surat dengan akhir surat yang sama. Tentang munasabah semacam ini, As-Suyuti telah mengarang suatu buku yang berjudul Marasid al-Matali fi Tanassub al-Maqati wa al-Matali. Contohnya adalah Quran surat Al-Qasas surah ke-28 yang mulia dengan menjelaskan perjuangan Nabi Musa dalam berhadapan dengan kekejaman Fir'aun. Baik, selanjutnya munasabah antar penutup suatu surat dengan awal surat berikutnya.
Dalam pembukaan suatu surat, ada munasabah dengan akhir surat sebelumnya. Contohnya dalam Quran surat Al-Hadid ayat ke-1, Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Yang mana artinya adalah semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah, menyatakan kebesaran Allah, dan dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini bermunasabah dengan akhir surat sebelumnya, yaitu surah Al-Waqi'ah, yang mana surah tersebut berbunyi fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Selanjutnya kita masuki pada kedudukan munasabah dalam tafsir dan hubungannya dengan asbabun nuzul. Ayat-ayat Al-Quran telah tersusun sebaik-baiknya berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pengertian tentang suatu ayat kurang dapat dipahami begitu saja tanpa mempelajari ayat-ayat sebelumnya. Kelompok ayat yang satu tidak dapat dipisahkan dengan kelompok ayat berikutnya. Antara satu ayat dengan ayat sebelum dan sesudahnya mempunyai hubungan yang erat dan kait-mengait, merupakan mata rantai yang sambung menyambung. Hal inilah yang disebut dengan istilah munasabah ayat. Asbabun nuzul sebaiknya telah disebutkan pada uraian terdahulu, membahas ayat dari segi sebab-sebab turunnya atau latar belakang historisnya. Maka munasabah ayat membahas dari sudut hubungan ayat-ayat satu dengan yang lainnya. Baik asbabun nuzul maupun munasabah ayat sangat membantu dalam menerangkan makna yang terkandung dalam ayat. Andai kata satu riwayat bertentangan dengan riwayat lain mengenai asbabun nuzul dari ayat yang sama, sebaiknya dipilih riwayat yang paling sahih. Demikian pula, munasabah dapat dipergunakan sebaik mungkin bila mana ia tidak menyimpang dari apa yang telah diterangkan dalam asbabun nuzul. Selanjutnya poin tentang urgensi dan kegunaan mempelajari ilmu munasabah. 1. Dapat mengembangkan sementara anggapan orang yang menganggap bahwa tema-tema Al-Quran kehilangan relevansinya antara satu bagian dengan bagian yang lain. 2. Mengetahui persambungan atau hubungan antara bagian Al-Quran, baik antara kalimat-kalimat atau ayat-ayat maupun surat-suratnya yang satu dengan yang lain, sehingga lebih memperdalam pengetahuan dan pengenalan terhadap Al-Quran yang memperkuat keyakinan terhadap kewahyuan dan kemujizatannya. 3. Dapat diketahui mutu dan tingkat kebalaghahan bahasa Al-Quran dan konteks kalimat-kalimatnya yang satu dengan yang lainnya, serta persesuaian ayat ataupun surat yang satu dengan yang lainnya. 4. Dapat membantu dalam menafsirkan Al-Quran setelah diketahui hubungan suatu kalimat atau ayat dengan kalimat atau ayat dengan yang lain. Baik, demikian pemaparan kita tentang signifikansi ilmu munasabah dalam penafsiran Al-Quran. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan semoga dengan mempelajari ilmu Al-Quran ini ataupun ilmu-ilmu Al-Quran dapat menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Karena dengan bertambahnya kualitas keimanan dan ketakwaan, insyaallah kehidupan kita akan lebih berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan limpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Nah, insyaallah dengan mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran, kita mampu untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita, agar Allah memberikan selalu keberkahannya untuk kehidupan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah saya ucapkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I give you my heart.